Perlunya kerjasama antara rakyat Banten dengan Jakarta. Gerak itu harus, tidak boleh berhenti. Saat kita berhenti, musuh itu akan tambah kuat. Seumur hidup dimiskinkan dan dicabut hak politiknya, seketurunannya ya. Untuk segera menangkap Jokowi CS, termasuk anak-anaknya. Jangan salahkan jika rakyat memakai hukum jalanan, Pak. Ya, hukuman yang pantas itu adalah hukuman gantung. Habis tanah kita dikuasai sama aguan. Berarti harus diusir Cina, harus diusir, usir Cina. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Pertama, warga Banten harus bersatu. Karena saya lihat di medsos itu ada sebagian yang disuap ya. Yang disuap itu loh. Ini saya pikir warga Banten atau apa buzzer ini gitu loh. Saya sangat prihatin sekali. Menurut salah satu teman kami yang kemarin datang ke Banten, katanya kalau harga tanah itu dibayar gitu ya dengan apa sesuai sama ini kan 30.000 sampai 50.000 per meter ya. Saya dengar dari salah satu rekan kami yang datang sana sempat mewawancarai warga Banten, kalau itu harganya 300.000 mungkin akan dilepas. Waduh, saya sangat memperhatikan sekali ya. Kalau begini kan habis tanah kita dikuasai sama aguan. Warga Banten harus bersatu lah untuk mempertahankan tanah milik mereka. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kami yang datang ke Banten hanya mensupport. Tergantung mereka sendiri, tergantung mereka untuk menjual tanahnya atau tidak. Gitu. Sudah saatnya ya Pak Prabowo ini tegas gitu loh, mengusut tuntas si Jokowi ini. Udah 10 tahun kan terlalu banyak dosa-dosa Jokowi ya, termasuk PIK 2 ini kan dalam masanya si Jokowi jadi presiden kan, tanda tangan untuk PIK 2 ini. Nah, sebaiknya Prabowo saya bilang ya sudah saatnya inilah menindaklanjuti dengan tegas gitu, jangan hanya omong-omong doang. Terus bergerak lah, apalagi rakyat Banten ya yang di sekitar sana ya, itu harus terus bergerak. Jangan lupa media itu harus bermain gitu, karena kalau hanya sekedar berteriak tanpa ada bukti ya kan kita juga susah ya. Jadi disinilah perlunya kerjasama antara rakyat Banten dengan Jakarta. Jadi rakyat Banten memvideokan apakah benar pagar bambu yang kemarin kita rame-rame kita mencabut itu masih ada, atau nah itu juga harus divideokan. Nanti kita sama-sama nanti kita akan viralkan. Tapi yang jelas ya, bergerak itu harus, tidak boleh berhenti. Saat kita berhenti, musuh itu akan tambah kuat. Jangan pernah takut, jangan pernah kita itu adalah pemilik sah negeri ini. Itu yang harus kita pahami. Dan Presiden Prabowo sudah memberikan suatu pernyataan bahwa PSN itu menyalahi aturan, dan PIK 2 itu juga harusnya semuanya itu menyalahi aturan ATR dan segala macam. Artinya memang itu adalah proyek ilegal. Ya, proyek ilegal. Tinggal cuman yang kita bingung adalah kenapa polisi kok tidak cepat-cepat. Biasanya ya kalau dalam kasus lain, kalau kita sudah ada ilegal, itu pasti akan langsung polisi itu mencari siapa di belakangnya. Tapi yang kita lihat itu kan polisi terjadi pembiaran. Nah, ini berarti terjadi dualisme di dalam pemerintahan. Nah, kita sebagai rakyat, kita jangan mau terbawa-bawa oleh itu. Mana yang menjadi hak kita, kita ambil. Itu adalah hak kita sebagai rakyat. Ini yang kita rasakan sekarang, itu adalah Jokowi efek selama 10 tahun dia berkuasa. Ingat ya, jadi musuh kita, musuh bangsa Indonesia adalah Jokowi dan kroninya ya, termasuk LBP dan lain-lain. Juga anak-anaknya, karena banyak yang harusnya menjadi milik negara menjadi milik mereka. Ingat, nepotisme itu menjamur di era Jokowi. Begitu juga dengan korupsi. Jadi memang satu-satunya
Kalau ikan busuk dari kepala ya. Jadi sekarang ini memang harusnya Jokowi dulu yang ditangkap, Pak. Apalagi dengan adanya itu dunia ya, yang Jokowi menjadi presiden terkorup peringkat 3 atau 2 ya. Tapi itu adalah suatu prestasi besar ya. Prestasi dalam arti kata notorius ya. Artinya coba deh. Kalau memang KPK itu cukup peka, harusnya mereka ini KPK ini harusnya sudah memanggil Jokowi ya. Tapi kan enggak, terjadi pembiaran. Malah sekarang itu musuh-musuh Jokowi malah kebanyakan dipanggilin oleh KPK. Ya, tetapi gini ya, aku nggak mau masuk ke area situ. Tapi yang paling penting adalah Jokowi ini memang harus kita hukum dan kita adili. Begitu juga dengan Aguan, LBP dan lain-lain. Karena gara-gara mereka lah kedaulatan kita terancam. Oke, hukuman apa yang pantas buat Jokowi? Seumur hidup dimiskinkan dan dicabut hak politiknya seketurunannya ya. Ya, jadi artinya Gibran, Kaisang, Bobi dan segala macam yang masih ada darah Jokowi itu sudah tidak boleh lagi berpolitik. Karena sudah tahu sih tujuannya itu adalah ingin mendocinakan Indonesia. Warga Banten harus bergerak dan protes agar supaya pagar laut itu cepat dituntaskan dengan secepatnya, agar masyarakat di Banten hidupnya lebih tenang dan tidak selalu was-was untuk keadaan yang sekarang ini. Jadi kalau bisa secepatnya diselesaikan. Pemerintahan Prabowo seharusnya lebih tegas menyeret Jokowi untuk diadili, dan keronco-keronconya 9 naga itu juga harus diadili secepatnya. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau bisa ya dua-duanya, hukum gantung atau hukum mati. Karena sudah banyak sekali menyengsarakan masyarakat selama 10 tahun. Kami menghimbau kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memantau kegiatan untuk pencabutan, dan setelah itu tuntut, bukan cuma dicabut pagar-pagar itu, tapi dituntut pemiliknya siapa, dituntut secara hukum dan mengembalikan kerugian terhadap rakyat Banten. Kepada Pak Prabowo, kita semua sudah tahu bahwa Jokowi memimpin negara ini, Republik ini selama 10 tahun telah terjadi kerusakan, termasuk penjualan negara ini kepada Cina dan akan menjadikan Indochina. Kita semua tidak ingin itu terjadi, Pak. Jadi kami menghimbau kepada Pak Prabowo untuk segera menangkap Jokowi CS, termasuk anak-anaknya, karena telah korup, mengeruk sumber daya alam di negara kita, Pak. Dan Aguan beserta Tommy Winata, Antoni Salim, dan itu semua oligarki 9 naga itu semua dituntut, Pak. Kami rakyat bersama Bapak, jadi Bapak tidak usah takut. Bapak harus memutuskan tali dengan Jokowi. Tuntut Jokowi itu perlu dihukum, bukan cuma dihukum. Jangan salahkan jika rakyat memakai hukum jalanan, Pak. Oke. Hukuman apa yang pantas? Hukum gantung, karena konstitusi udah ditabrak, udah diacak-acak oleh Jokowi. Jadi sekiranya hukuman yang pantas itu adalah hukuman gantung, dan Cina-Cina ini tidak pantas memasukin sebuah negara dengan mencampurin urusan dalam negeri negara tersebut, apalagi merampas tanah-tanah rakyatnya. Berarti harus diusir Cina, usir Cina. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.